Iya, Tika, Bapak. Tika dulu lulusan apa di sini? Di Universitas apa? Dari Padang? Tika dari Stikes Ranah Minang Padang, lulusan nurse keperawatan, Bapak. Oh, berarti NES ya? Waktu ke Iya, Jepang Tika nurse sebagai NES keperawatan. ya? Iya. Setikas apa dulu? Ranah Minang. Stikes Ranah Minang Padang, Bapak. Oke. Katanya habis melahirkan ya? Iya, Tika tanggal 16 Jepang ya? kemarin alhamdulillah melahirkan di sini, di Jepang. Oke, ya. Selamat ya. Oke. Iya, terima kasih, Bapak. Tika, saya Iya, mau Bapak. ini biar teman-teman mungkin yang hadir di sini berminat juga ke Jepang. Dulu waktu bekerja ke Jepang itu, informasi pertama kali Tika dapatkan dari mana dan prosesnya seperti apa? Jujur, untuk pertama kali Tika tahu program G2G Jepang, itu beda banget sama keadaan saat ini. Waktu itu tahun 2016, Tika masih dalam proses ikut nurse. Tika juga dinas nurse sambil dapat informasi dari salah satu senior Tika yang juga tahun lalunya mengikuti program ini, tapi tidak sampai lulus sampai akhir. Nah, setelah itu karena Tika dapat informasi itu, akhirnya Tika pergi ke BP2MI Padang untuk menanyakan informasi ini apakah benar atau tidak. Nah, setelah itu baru pihak BP2MI Padang menjelaskan tentang program ini. Jujur, untuk teman-teman yang saat ini ingin mengikuti program G2G harusnya lebih bersyukur karena di tahun Tika waktu Tika ikut tes, itu kami dari Kota Padang mengikuti tes sekitar 15 orang. Dan untuk tesnya itu kalau 2 tahun 3 tahun yang lalu kemarin itu tuh online, kalau Tika harus ikut tes psikotes dan tes keperawatan itu ke Medan. Jadi dengan biaya sendiri ke Medan. Setelah itu Tika pulang lagi ke Padang, terus ikut lagi tes wawancara ke Medan karena kuota di Padang waktu itu cuma ada 15 peserta gitu. Kuotanya terlalu sedikit untuk ujian sendiri di Kota Padang. Tika sekarang kan sudah dapat permanen residen ya? Iya, Bapak, alhamdulillahnya. Tahun kemarin. Berarti kemarin lulus ujian negara dong? Iya, alhamdulillah, Bapak. Susah nggak sih mau ikut ujian negara? Untuk tingkat kesulitannya tuh lumayan karena setiap tahun perawat Indonesia pun yang lulus untuk ujian negara itu cuma sekitar 30%. Tapi alhamdulillahnya selama proses kan Tika care worker ya Bapak, kerjanya di rumah sakit lansia gitu. Nah, selama 3 tahun Tika proses itu pihak tempat Tika kerja kemarin di Kanagawa itu memberi selain tempat kerja juga provinsi di sini di Kanagawa Ken itu menyediakan sekolah gratis untuk kita belajar keperawatan versi bahasa Jepangnya gitu. Jadi ada sensei, ada gurunya itu gratis, buku-bukunya semua gratis dan semua fasilitas itu dikasihnya gratis. Jika dikasih laptop, tablet dan semuanya itu gratis. Gitu. Jadi alhamdulillah mendukung untuk proses belajar selama 3 tahun untuk mengikuti ujian negara. Oke, ini biar teman-teman tahu. Kalau sudah lulus ujian negara, sudah punya permanen residen. Keuntungannya apa? Alhamdulillah setelah kita lulus ujian negara dan mendapatkan permanen residen, itu salah satu yang pertama keuntungannya kita bebas tinggal di Jepang berapa tahun pun kita mau. Jadi kita mau, bahkan ada senior-senior Tika yang sudah mendapatkan gold residen yang tidak perlu diperpanjang lagi visanya gitu. Karena sudah lebih dari 10 tahun di sini gitu. Jadi selama kita mau, kita bisa tinggal di Jepang. Yang kedua itu yang pasti salary atau gaji kita bertambah karena ada namanya Shikaku TAT kalau bahasa Jepangnya, itu berarti sertifikat kita yang ujian lulus itu dihargai. Jadi dihargai lagi karena kita punya sertifikat ini, sertifikat itu dinaikkan lagi gaji kita. Terus kita disamaratakan dengan orang Jepangnya juga gajinya gitu. Terus satu lagi kelebihannya, kalau misalnya bagi care worker yang lulus ujian negara,
itu bisa meng-up dirinya menjadi namanya itu care manager. Jadi care worker manager, dia kepala dari care worker di perusahaan itu, ataupun dia bisa menjadi nurse promosi di rumah sakit dengan syarat-syarat yang lain. Jadi ada banyak hal yang kita dapatkan. Nih, terkait gaji. Dulu sebelum lulus ujian negara berapa? Sekarang setelah Kisaran aja ya Bapak. Maksudnya ini biar teman-teman tahu nih, gitu loh. Ya, kalau sebelum lulus itu kisaran 20 sampai 25. Nah, itu udah sama dinas malam. Itu sebelum lulus. Kalau udah lulus itu dan kisaran 25 sampai 40. Tergantung kita dinas malamnya banyak, makin tinggi lagi gajinya. Terus ada lembur dan segala macam gitu, bisa kisaran sampai segitu Bapak. Satu lagi di Jepang enaknya Bapak, Tika kan sekarang udah melahirkan ya Bapak. Nah, Tika mendapatkan cuti 1 tahun melahirkan. Jadi kalau di Indonesia cuti melahirkan cuma 3 bulan, kalau di Jepang itu melahirkan itu dapat cuti sampai anak umur 1 tahun. Jadi Tika cuti 1 tahun masih dapat gaji 60%. 60% gaji. Iya. Dulu biayanya berapa? Biaya penempatan berapa? Kamu Biaya penempatan gratis. Kalau program G2G kan sebenarnya gratis ya Bapak, itu program dari pemerintah. Ya. Tapi mungkin kalau Tika dulunya itu tuh biaya akomodasi untuk tes aja itu sendiri. Tapi jujur setelah itu, setelah kita lulus itu jauh langsung diganti dengan berkali-kali lipat, karena setelah lulus itu selama kita pelatihan di Jakarta kita udah digaji $10 per hari ya Pak. $10 per hari itu selama pelatihan di Jepang dan di Indonesia gitu. Jadi 6 bulan pelatihan, selain dapat ilmu, dapat makan gratis, tempat makan gratis, dapat gaji lagi.